yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Katakan kasih, kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Saya percaya sukacita Tuhan bersama dengan kita, amin. Nyanyikan pujian dengan sukacita dimanapun Anda berada. Come on, go sing with me. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu
takkan. 1, 2, 3, go. Oh, 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 bersamamu Tuhan. Oh, 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 takkan goyah. Oh, 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 engkau gunung batu dan menara kekuatan. Semua bertepuk tangan bersama-sama. Yeah. Bersamamu selamat takkan goyah. Bersamamu selamanya takkan goyah. 1, 2, 3, go. Oh, 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 bersamamu Tuhan. Oh, 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 takkan goyah. Oh, 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 engkau gunung batu dan menara kekuatan. Oh, 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 bersamamu Tuhan. Takkan goyah. Oh, 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 engkau gunung batu dan menara kekuatan. Oh. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your love for us. Hallelujah. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will see. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Ini kerinduan hati kami, Tuhan. Thanks for your stubborn love for me.
Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh yes, Lord. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh yes, I do, Lord. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh Lord, Jesus, I love you. Kau ada di setiap musim kami, Tuhan. Though the seasons may change, Still your love will remain. Jesus, I love you. Oh Lord Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Cry, Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari datang sembah Dia. Di dalam aramaya shanalamanalamo, rabayalabaya shenalamo. Di dalam aramaya shanalamanalamo. Rabayalabaya shiramanalabaya so. Kami mengasihi-Mu Tuhan. We love you Lord, we love you Lord. Sebab Kau Allah yang setia.
love you, Lord. Mari dengan segenap hati katakan sungguh-sungguh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh Lord, we love you. Oh Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry, Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya dengan mendekat kepada Tuhan, kami menemukan kekuatan yang baru, kami menemukan ketenangan di dalam Engkau. Terpujilah namamu Bapa, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya situasi hari-hari ini justru membuat kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan saya yakin dan percaya beberapa dari jemaat yang melihat secara live streaming, Anda juga rindu pasti untuk bisa beribadah secara langsung. Doakan terus agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beribadah, kita bisa bertemu secara langsung. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ibadah dan connect group tetap berjalan seperti biasa, tetapi hanya melalui live streaming. Jadi pastikan bagi Anda yang belum tergabung di dalam CG khususnya, Anda bisa menghubungi leader masing-masing. Ya, jadi untuk CG dan juga untuk ibadah live streaming akan tetap berlangsung. Kita menyesuaikan dengan anjuran pemerintah. Demikian firman Tuhan demikian pengumuman untuk siang hari ini. Kita akan masuk ke doa untuk ulang tahun. Tanpa terasa kita sudah mengakhiri bulan Juni, kita akan berdoa untuk ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Mari sama-sama kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertambahan usia yang Engkau berikan bagi kami di bulan Juni ini Tuhan. Kami tahu bahwa pertambahan usia adalah sebuah kemenangan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Engkau urapi setiap jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan Juni, juga ulang tahun pertambahan usia. Dengan bertambahnya usia, kami percaya ada berkat Tuhan yang baru yang menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan Bapak Ibu, kita juga akan mengadakan persembahan. Tolong diperhatikan bahwa persembahan bisa dilakukan melalui nomor rekening yang tertera di layar handphone Anda atau di layar televisi Anda. Jadi sekali lagi untuk persembahan Anda bisa lakukan di nomor rekening yang tertera di layar TV dan juga di layar handphone Anda. Demikian dan sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena setiap hari, setiap bulan tidak pernah berhenti pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Engkau urapi setiap persembahan yang akan dilakukan oleh jemaat-Mu dan kami lakukan semuanya itu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lewatkan ibadah GMS Online tanggal 5 Juli 2020 dengan tema Akselerasi dalam Bisnis dan Pekerjaan bersama Pastor Philip Mantova. Kami menyediakan hotline layanan FLC, Connect Group, dan GMS Surabaya Barat selama masa bekerja dari rumah. Jika Anda membutuhkan layanan jemaat, silahkan hubungi nomor yang sudah tersedia. Minggu depan adalah minggu persepuluhan. Anda dapat melakukannya dengan scan QR Code di HP Anda,
melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja. Atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih, ku percaya penuh padamu, Yesus. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal tetap, bahwa janjimu takkan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Lebih dari para penjaga, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Katakan ini, walau ku tak dapat, walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun kami memilih ya Tuhan, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu, Yesus. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal betul, bahwa janjimu takkan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu takkan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Katakan, karena Kau yang berjanji, karena Kau yang berjanji adalah setia. Engkau yang lebih tahu. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu.
janjimu takkan pernah lekang oleh waktu, pasti digenapi. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu, pasti digenapi, pasti digenapi, pasti digenapi. Penuhi hati kami dengan kasih Yesus dan taburi iman di dalam jiwa kami ya Bapa. Sebab Engkau mau membawa kami keluar dari setiap permasalahan kami dengan gilang gemilang. Engkau menuntun umat-Mu pada jalan kemenangan. Urapi kami, Roh Kudus datanglah. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Di Mazmur pasal 57. Saya berdoa agar jemaat dibangun di atas dasar iman yang teguh. Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan Anda. Rancangan-rancangan yang penuh dengan masa depan penuh pengharapan. Rencana damai sejahtera. Percayalah Tuhan punya motivasi indah dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Judulnya diburu musuh tetapi ditolong Allah. Musuh bisa variasi hari-hari ini. Nggak tentu manusia, bisa wabah atau bisa krisis ekonomi. Kesehatan, maksudnya sakit penyakit di tubuh, itu sudah pasti. Itu juga salah satu daripada gunung yang harus dipindahkan dengan iman. Saya percaya dalam Tuhan selalu ada jalan. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini ya. Lalu setiap ayatnya akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Aneh ya, Daud lagi lari daripada Saul ke dalam gua, kok malah bikin lagu. Ini kan Mazmur Daud, miktam dari Daud. Disinilah, kalau kita lagi frustrasi itu nyanyi. Tapi jangan nyanyi lagu-lagu yang melo, lagu-lagu yang galau. Pastikan pujian yang keluar dari mulut kita, karena pujian itu membangun manusia roh. Untuk pemimpin biduan, kuasai lagu. Saya nggak berbicara tentang kemampuan musikal. Maksud saya, kuasailah lagu di dalam jiwamu. Tuhan itu memberikan kepada kita setiap hari lagu yang baru. Bukan berarti kita pencipta atau penggubah lagu. Selalu ada satu lagu tertentu tiap hari yang will carry us through the day. Yang akan bisa menggendong kita sepanjang hari itu. Dia memberikan, ketika aku takut, dia memberiku lagu-lagu kelepasan. Whenever I'm afraid, God creates a new song in me. Nah, untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan. Daud punya satu iman yang sederhana waktu menghadapi masalah. Dan dia mengalami sebuah tantangan yang cukup bahaya. Bukan cukup bahaya, sangat bahaya. Karena ini bersangkutan dengan nyawa. Bukan wabah, bukan penyakit, bukan krisis ekonomi, sandang pangan papan. Tapi ada seseorang dan dia itu daulat di negara. Namanya Raja Saul yang memburu dia seperti animal, seperti hewan yang diburu. Kemana-mana seluruh tentara Saul beribu-ribu dan seluruh rakyat juga ada sayembara. Siapa yang bisa menemukan Daud dapat rewardnya. Daud mau dibunuh. Mau dibunuh secara sengaja. Ditargetkan kepalanya. Jadi ini adalah sebuah bahaya yang sangat serius sekali. Tapi Daud memelihara sebuah iman yang sederhana. Dia menguasai jiwanya dengan lagu percaya.
Dan lagu Miktam-Miktamnya diberikan tema jangan memusnahkan. Dia seperti anak-anak imannya. Dia percaya bahwa kalau Tuhan Yesus ada di perahunya tidak akan tenggelam. Jikalau Yesus ada di dalam dirinya, dia bisa near death, dia bisa mendekati kematian, hampir mati, nyaris nyawa. Dia juga pasti bisa deg-degan tentunya, dia pasti tegang bukan main karena dia hanya manusia. Tapi dia yakin seyakin-yakinnya tidak bisa ditawar lagi, no negosiasi. Bahwa kalau Tuhan tidak menghendaki dia mati, tidak ada orang bisa cabut nyawanya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan dia bangkrut, dia tidak mungkin jatuh dan tergeletak di tanah. Kira-kira begitulah. Saya jadi ingat pada waktu Tuhan Yesus naik ke perahu, lalu tertidur, lalu perahu itu hampir tenggelam, diombang-ambingkan. Lalu murid-muridnya ketakutan, salah satu bangunkan, "Guru, engkau tidak pedulikah kami ini mau tenggelam semua?" Yesus berkata, "Kamu yang kurang percaya." Ditegur langsung. Setelah tentunya menegur dulu badai taufan. Lalu redalah lautan. Tuhan berikan sebuah masukan sama mereka. "Kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Aku kan bersama dengan kamu di perahu ini, masa anak Allah ikut tenggelam? Bukankah Yesus adalah Mesias, dia harus naik ke kayu salib untuk menebus dosa manusia, rancangan Allah tidak akan gagal. Dia harus bangkit lagi pada hari ketiga menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas kita." Masuk akal, make sense. If you don't believe for you, kalau kamu tidak percaya untuk dirimu, kamu percayalah karena ada aku kan aku di perahumu. Jangan memusnahkan. Daud sekalipun lakukan apa yang dia bisa, pada waktu dia ditangkap oleh Raja Filistin, dia pura-pura gila, Daud juga pakai hikmat, dia pakai bijaksana. Daud juga berusaha, berupaya, dia bukannya imannya pasif lalu mati. Iman tanpa perbuatan itu tidak berguna. Tapi sekalipun dia berbuat sesuatu, iman dasar itu perlu. Iman itu tangguh, tidak bisa lagi negosiasi. Dia yakin seyakinnya, dia akan lakukan 100% dari sisinya, tapi selebih dari itu, semua itu dalam kehendak Allah, dan dia tahu kalau Tuhan ada di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, dalam hidupnya, janjinya belum digenapi. Apapun terjadi, dia tidak akan musnah. Have the most primitive faith. Jadikan itu fondasi. Miktam hatimu harus sesuai lagu Daud ini. Jangan memusnahkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, nothing will happen to you. Tidak akan ada sesuatu terjadi padamu. Jangan selalu curiga kepada yang Maha Kuasa. Tapi kalau memang Tuhan izinkan, kita mau lari kemanapun, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Ke kiri, ke kanan, Tuhan akan tangkap kita basah-basah. Gak mungkin kita bisa lari dari hadiratnya. Mari kita belajar untuk percaya. Percaya, bukan pasif. Tapi dalam keaktifan kita berupaya, tetaplah percaya. Dan dikatakan di sini, dia lari daripada Saul ke dalam gua. Hari-hari ini, kita harus penuhkan our cave season. Atau musim gua kita. Ya, Daud sekalipun ada Tuhan, atau Tuhan di pihaknya, siapa lawannya. Tapi Tuhan tetap izinkan dia hinggap dari satu gua ke gua yang lain, dia bersembunyi. Tuhan izinkan satu masa di mana dia itu perlu lari, berdiam diri. Bahkan dia sembunyi ke gua-gua itu. Justru di masa-masa seperti itulah ada hikmat Tuhan tersendiri. Ada berkat terselubung dan tersembunyi. Di masa-masa itulah kita hari ini gara-gara Daud di gua-gua itulah kita punya banyak mazmur-mazmur yang kita bisa nikmati. Termasuk yang dibuat di NGD. Pasti ada hikmatnya. Mengapa Tuhan izinkan a certain season? We are to be in. Kenapa Tuhan izinkan kita berada di dalam musim-musim tertentu dalam kehidupan? Pasti kita akan berbuah karena orang benar akan berbuah pada musimnya. Musim beda, buahnya beda pula, tapi yang penting berbuah. Daud lari daripada Saul ke dalam gua. Nah, penuhkan hari ini masa-masa guamu. Lengkapi. Genapi, jangan lari. Kalau hari-hari ini kita diizinkan Tuhan untuk bersembunyi di rumah-rumah, berada di rumah sendiri-sendiri, katakan
kita nggak berbuat banyak, nggak berbuat apa. Itu mungkin Tuhan mau menciptakan satu ruang untuk Anda bisa kreatif, untuk Anda bisa tenang, saya dan Anda untuk bisa lebih mencari wajahnya. Pastikan ya, musim gua ini kita berbuah. Jadi tetaplah tata dirimu. Kalau ibadah ya ibadah, sekalipun kita online, kita tetap ibadah ikut selayaknya ibadah yang kita pilih biasanya. Pukul 7 katakan, kita duduk 1-2 jam, lalu nanti pukul 10 biasanya yang pukul 10 ibadah. Aslinya tetaplah ibadah pukul 10 ketika online dan sebagainya. Jam 1, jam 4 dan seterusnya. Jangan sampai kita itu lengah mencari Tuhan. Pada waktu semua kita dibawa masuk tanpa kita duga ke dalam lembah corona seluruh dunia. Banyak orang yang mencari Tuhan. Memang ada juga orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi juga lebih banyak lagi orang yang mencari Tuhan. Tapi setelah kita sekian lama di dalam lembah, jangan jadi biasa. Sekarang mulai masuk berbagai macam hiburan-hiburan, ada game-game online juga. Jadi yang online bukan hanya kebaktian atau gereja, juga ada banyak entertainment, hiburan, televisi, film-film terbaru, film-film lama yang selama ini belum pernah kita nikmati dan sebagainya. Bolehlah, tapi pastikan itu semua tambahan. Jangan sampai jangan sampai jadi distraction masa-masa guamu. Jangan sampai menjadi pengganggu. Yesus pada waktu disalib, disodorkan pada sebuah tongkat panjang untuk diminum. Itu minuman asam bercampur dengan semacam painkiller. Itu adalah untuk reduce pain atau untuk mengurangi rasa sakit. Yesus mencicipi sedikit, ya kan? Dia mencicipi anggur asam itu lalu dia nggak mau langsung. Karena dia harus menggenapi masa-masa Kalvari. Dia harus merasakan sakitnya penuh untuk umat manusia. Jadi nggak boleh main curang itu. Hiburan boleh ada. Tapi jangan sampai ambil alih masa-masa gua di hidupmu. Saat teduh jadikan panjang. Baca firman. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Momen dengan keluarga, jadi jangan semuanya menunduk ke bawah pada gadgetnya melulu. Dan kalau ibadah ya ibadah. Kalau ada waktunya kita ada kebaktian, bukan kebaktian tapi ada semacam doa bersama online atau ibadah pas weekend atau akhir pekannya. Lakukan semuanya, masa gua itu harus penuh. Sama seperti tabung di tangan pahlawan itu harus penuh dengan anak panah. Penuhkan musimmu, genapi. Daud tidak pernah lengah. Semua gua dia cicipi. Dan dia sangat-sangat hafal dengan En-Gedi. Bahkan banyak mazmur keluar dari gua-gua itu. Ya, saya kasih pesan-pesan yang sangat aplikatif buat Anda dan saya. Boleh ada aktivitas yang fun dan harus. But never to settle for killing time. Jangan pernah kita itu berakhir hanya membunuh waktu. Tapi pakailah, gunakan waktu. Tentunya ada waktu yang lebih panjang yang kita bisa pakai untuk having fun. Bersyukurlah untuk masa-masa seperti ini. Ya, pakai waktu untuk olahraga, banyak komunikasi. Ya, dan kalau memang ada hiburan, bisa mungkin semaksimal mungkin lakukan sesuatu yang dilakukan bersama dengan keluarga. Yang tidak membuat kita jadi orang yang tiba-tiba masuk ke planet lain, ke alam berbeda sendirian seperti orang yang tidak peduli dengan sekeliling dan kiri kanan. Minimalkan hal-hal yang demikian. Musim guamu berbuahlah. Kasihanilah aku ya Allah, ayat 2. Kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Daud berseru 2 kali, kasihani saya, double ganda. Dia berkata, have mercy on me. Daud seperti pengemis ya, Pak, belas kasihan Pak. Tapi dia tidak berhenti di meminta belas kasihan. Dia lakukan bagiannya. Dia berkata, kepadamu jiwaku berlindung, itu kata aktif. Bahkan kata agresif. Dia berkata, Tuhan, aku memang memohon belas kasihan, aku menunggu. Namun aku berbuat sesuatu. Aku berlindung secara sengaja di bawah kepak sayapmu. Ku buat jiwaku berlindung padamu.
Jiwa itu ada 3 bagian yang disebut jiwa. Satu adalah kehendak kita. Ya. Kehendakku kupastikan selaras firman. Jadi Daud itu terus mengarahkan kehendaknya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia punya willpower, ya. Dia punya kehendak bebas, dipakainya untuk melayani maksud-maksud Allah. Bahkan ketika dia tidak tahu mau berbuat apa, dia pakai kehendak tersebut untuk memuji Tuhan. Dia memilih untuk memakai willpowernya, pilihan pribadinya ke arah yang berguna. Itulah maksudnya, aku berlindung padamu segenap jiwa. Lalu pikiran Daud pada waktu menunggu di gua bukan mati aku, kapan Saul akan tiba. Enggak, dia buat lagu. Dia mikirkan mungkin pada waktu di gua itu, dia pikirkan nanti kalau rencana Tuhan digenapi, aku harus jadi raja seperti apa. Bukankah aku sudah diurapi sama Samuel di halaman belakang papa. Aku gak minta sih, aku lagi gembalakan domba, tiba-tiba dipanggil, lalu di situ sudah ditunggu. Lalu dituangkan minyak ke atas kepalaku. Kalau aku nanti jadi pemimpin pada waktu masa penggenapan tiba, apa yang harus kuperbuat? Dia mikirkan nanti. Saya yakin ada banyak hal yang gak dicatat di Alkitab yang terjadi di dalam pikiran Daud. Keluarnya dalam melodi karena orang ini sangat artistik sekali. Tapi pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya perencanaan, planningnya. Ya kan? Dan orang-orangnya kan dia di gua-gua itu kan juga ada yang namanya pria-pria adulam yang bersama dengan dia. Dia mulai pikirkan yang ini bisa jadi panglima tentaraku ini, yang ini bisa menjadi paniteraku, ini bisa menjadi administratornya nanti dan sebagainya. Dia pikiran penuh dengan perencanaan. Jiwa berlindung pada Tuhan itu bukan melulu pikiran kita itu hanya sekedar mikirkan kerohanian, tapi pikiran kita memikirkan hal-hal yang berguna. Semua yang berguna itu dari Tuhan. Semua yang berguna itu dalam Tuhan. Perasaannya, kalau perasaan udah jangan bilang lagi. Orang ini sangat musikal sekali. Dia memuji, menyembah, dia sangat produktif. Karena dia berlindung pada Tuhan dengan segenap jiwa. Kehendak bebas. Pikiran dan perasaannya. Jadi dia gak hanya memohon belas kasihan, dia menunggu waktu lotre sorga diberikan. Waktu dia akhirnya semua ini akan berbalik 180 derajat, akan terjadi titik balik yang heran, dia menantikan. Tapi sementara dia menunggu, jiwanya berlindung secara sengaja. Lalu berikutnya dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Diulangi lagi, sampai berlalu penghancuran itu. Saya suka kalimat ini. Kalimat sebelumnya pengulangan dalam naungan sayapmu aku akan berlindung diucapkan dengan kata yang berbeda. Tapi maksudnya sama. Sampai berlalu penghancuran itu aku akan bernaung di sayapmu sampai berlalu penghancuran itu. Jangan musnahkan, ingat Miktam. Lalu di sini dikatakan sampai berlalu penghancuran itu. Jadi Daud sekali lagi menunjukkan sebuah childlike faith. Suatu iman yang bisa kita teladani. Sebuah iman yang sederhana sekali. Satu, dia percaya dia gak akan musnah kalau Tuhan ada di hidupnya. Tuhan belum selesai kok sama dia. Yang kedua di sini, dia percaya bahwa badai ini akan berlalu. Badai yang dimaksud sini bukan wabah loh ya. Yang Daud alami itu adalah diburu musuh yang nyata untuk dicabut agar supaya mereka bisa mencabut nyawanya. Dan yang memusuhi dia ini orang the most powerful man in the land. Dan Daud gak punya apa-apa. Jadi bahayanya dia itu pasti. Tapi Daud bisa punya keyakinan penuh tuh. Kalau dia pasti bahwa semua pencobaan ini akan lewat. All will end well. Itulah kira-kira bahasa Inggrisnya. Semua ini akan berakhir dengan baik. Semua ini akan berakhir dengan indah. Kok bisa ya, dia naif sekali dia. Polos banget orang ini. Sampai berlalu penghancuran itu bukan bicara tentang kuburannya sampai mati aku. Bukan, dia berkata aku tidak akan mati, aku kan hidup dan berjalan di negeri orang hidup. Dan menceritakan kepada generasi berikutnya bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Naif sekali. Tapi Tuhan suka iman yang begini nih.
Loh bukan berarti dia nggak melakukan apa-apa loh ya, precautionnya dia ada, dia lari dari satu gua ke satu gua, dia bangun persembunyiannya, dia lakukan bagiannya. Tapi di dalam hati Daud itu kanak-kanak. All will end well. This too will end well. Ini pun akan berlalu dan akan berakhir dengan baik. Makanya Daud itu nggak pernah stres. Sorry, dia stres pernah. Nggak pernah depresi. Orang nggak bisa hidup tanpa stres. Pasti ada stres yang baik. Itu membuat dia jadi cari Tuhan, mengapi-apikan diri karena dia mau dirajam pada waktu di Siklak. Pasti itu stres sekali. Tapi dia nggak pernah depresi. Karena stres nggak pernah kalahkan dia. Stres selalu jadi sparring partnernya. Stres itu menjadi lawan tinjunya yang nggak bisa merobohkan dia, tapi membuat dia semakin kuat. Karena kalau kita sparring dengan seseorang di gym, itu kan bukan supaya kita patah tulang, tapi supaya kita imbang. Supaya kita semakin mahir, semakin tegar, semakin kokoh. Stres itu sparringnya. Tapi dia tidak pernah mengalahkan, karena itu tidak pernah jadi depresi. Karena dia punya hati yang cukup kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan ini baik, bukan orang yang immature, tapi orang yang punya iman yang total dengan Tuhan. This too will end well for me. Ini pun akan berakhir dengan baik dalam kehidupanku. Oh luar biasa, orang ini tidak punya negative thinking sama Tuhan, sama masa depan. Orang ini punya iman. Kadang-kadang disebut dengan iman ya, hari-hari ini itu kalau kita nggak hati-hati, not iman at all. Iman itu harus bunyinya begini, I know this will end well for me. Dan saya tahu ini pun akan berlalu. Begitulah. Kalau kita punya iman kayak gitu ya, di hati nyantai. Di luar kita bisa lari-lari. Daud kan dikejar-kejar. Tapi di dalamnya nyantai dia. Jangan sampai di luar udah lari, di dalam lari sekalian. Ya kan? Atau di dalamnya lari, lalu di luarnya sudah gak berbuat apa-apa, udah menyerah. Jangan. Kita boleh berupaya. Dalamnya harus rileks. Luarnya bisa ngelembur, dalamnya sabat. Dalamnya libur. Daud tuh gitu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, ayat 3, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Lalu dia sekarang tunjukkan di mana letak percayanya. Dia berkata, aku itu bukan percaya diri. Daud tidak pernah bermain-main dengan self-confidence. Dia selalu berpusat pada confidence in God. Keyakinan dan titik aman atau rasa amannya adalah pada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri. Dia berkata, Allahku akan menyelesaikannya bagiku. Dia tidak berkata, aku bisa. Ini yang dunia lakukan kan, positive thinking. Yes I can, yes I can, yes I can. Kalau memang Anda perlu berkata I can, lakukan seperti yang Paulus sarankan. Yes I can, do all things through Christ. Who gives me strength. Kita bukan sumbernya. Aku dapat melakukan segala perkara. Kalau Anda memang harus berkata I can atau aku bisa, lakukan ini. Aku bisa melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan dan kemenangan. Dia berkata, Allahku akan menyelesaikannya bagiku. I have a responsible God. Papaku itu ayah yang tanggung jawab. Dia tidak pernah hadirkan aku ke dunia ini lalu dia lepas tangan atau cuci tangan. Tidak, not my God. He saved me. Ini zaman sebelum Kalvari, sebelum Yesus datang ke bumi menebus dosa manusia aja. Daud sudah punya pewahyuan itu. Allah yang menebusku. Makanya dia adalah nabi yang sudah bisa mikir lebih dahulu dan nangkep hati Tuhan sebelum ribuan tahun kemudian. Dia berkata, Allahku yang menciptakan aku, yang menenung aku di dalam kandungan ibuku, kejadianku dahsyat. Itu juga Mazmur lagi kan. Dia yang menebus aku gunung batuku. Dia gak akan membiarkan aku yatim piatu, diburu seperti hewan. Aku dungu, tapi kalau aku dekat sama Tuhan, nothing will happen to me. Allahku akan menyelesaikannya bagiku. Put your confidence in God. Letakkan confidence rasa yakinmu pada Tuhan. Ayat 4, kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Dia terbuka sih untuk bantuan manusia. Tapi dia terbuka untuk bantuan manusia yang dari Tuhan. Dan dia tahu Tuhan itu gak kurang manusia. Allah kita itu
bukan hanya mengutus burung gagak. Bukan burung gagak atau apa, terserah deh apa yang diutus. Tapi yang pasti aku tahu adalah Allahku adalah Allah yang mengutus. Dan dia mengutus pertolongan bagi anak-anaknya yang membutuhkan. Tiap hari dia taruh harap sama manusia. Tidak titik tapi koma. Dia taruh harap pada manusia. Koma yang diutus oleh Allah. Dia nggak tahu, entah tahu, dia nggak tahu siapa. Nanti kalau Anda baca ya, kalau ini Mazmur seperti ini itu dibaca paralel dengan biografinya Daud. Di kitab Samuel, 1-2 Samuel dan sebagainya. Ya, kitab Samuel Raja-Raja. Anda dan saya bisa melihat bahwa Tuhan memang utus orang-orang untuk mencegah dia dari salah. Abigail contohnya. Dia mau bunuh Nabal itu. Gara-gara memang bebal sih, tapi gak boleh begitu caranya. Gak boleh main hakim sendiri. Waktu Daudnya lagi mengalami peperangan tertentu, tiba-tiba ada orang yang menolong dia. Ada Barzilai, ada ini, ada itu. Lalu ada tentara, orang kreatif, orang peleti, tiba-tiba terbeban. Daud juga mau membangun bait suci sekalipun bukan dia yang membangun, tapi Salomo. Seluruh jemaat, seluruh umat memberikan persembahannya untuk membangun rumah Tuhan. Sehingga dia penuh dengan bahan. Oh, hidup Daud penuh dengan manusia. Yang datang untuk menolong dia. Bahkan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Ada imam yang memberi dia roti. Dari roti sajian di rumah Tuhan. Memberi dia pedangnya Goliat yang dia dulu pernah rebut dan sekarang dimuseumkan. Sekalipun mereka harus membayar dengan nyawa mau nolong Daud. Tapi doa Daud, iman Daud tidak pernah sia-sia. Dia berkata kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan saya. Open your life. People are coming to help you. Akan ada orang-orang yang datang untuk menolongmu. Karena itu jangan kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan yang pegang orang. Apalagi kalau kita kecewa sama Tuhan gara-gara orang, aduh itu malu-maluin secara rohani. Dan juga jangan sampai kecewa sama manusia, gara-gara kecewa sama manusia kita salahi Tuhan. Ngapain lah? Kita gak kecewa sama Tuhan sih, tapi gara-gara kecewa sama manusia kita jadi hambar. Karena nanti dalam hidupmu, buka buku, Tuhan akan segera kirim utusan-utusan baru dalam kehidupan Anda. Tapi jangan tentukan dulu yang mana. Biarkan sedikit banyak jadi kejutan buat hidupmu. I know people are coming to you. Seperti kata Yesaya, orang-orang yang membangunmu akan datang segera. Orang-orang yang merombakmu atau merusakmu akan pergi. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Orang beriman itu bukan berarti orang itu living in denial atau hidup di dalam penyangkalan. Orang beriman itu sangat menyadari bahaya. Bukan hanya menyadari, mereka merasakan bahaya itu di sebelah kiri kanan mereka. Penjelasan Daud sangat nyata. Aku berbaring di tengah singa. Coba bayangkan takutnya seperti apa waktu Daud harus mengambil tombaknya Saul untuk membuktikan bahwa dia tidak berniat buruk dalam kehidupan sang raja. Itu dibuat Tuhan tidur pulas tuh, singa-singa. Orang-orang yang bersama dengan Saul, Raja Saul itu ribuan orang, dia harus menjinjit seperti ini pelan-pelan. Dia nggak tahu sih bahwa Tuhan membuat mereka pulas. Yang dia tahu adalah orang-orang ini bisa dengan mudah terjaga, karena apalagi mereka tentara. Tentara udah biasa, teng-teng-teng jam 3 bangun baru tidur 1 jam. Udah langsung harus push up. Ada drillnya. Apalagi kalau Kopassus. Kadang-kadang gak usah tidur. Di bawah air manusia katak. Di dalam air direndam seharian. Daud tahu ini adalah tentara-tentara hebat. Jadi dia ketakutan, bayangin. Iman tidak membuat seseorang itu kebal dengan perasaan. Dia merasakan bahaya itu, dia ketakutan. Tentunya dia gemetar. Apalagi waktu ambil tombaknya Saul. Dia gak jadi bunuh, dia bergetar seluruh tubuh lalu dia lari jauh-jauh. Saking takutnya istilahnya dia naik ke atas tebing berseru dari sana, Abner kenapa kamu tidak bisa jaga tuanmu? Ini pedangnya, ini tombaknya. Dan dia berkata, Raja Saul, Raja Baginda, kenapa engkau mau membunuh aku? Semua kata-kata ini giginya laksana tombak dan panah, lidahnya laksana pedang tajam, dia rasakan. Faith has got nothing to do.
Iman tidak ada hubungannya dengan siapa bilang iman itu kalau ada di hati langsung absen ketakutan. Iman itu justru diperlukan karena hati kita takut. Karena ada takut, karena kita kenal takut, karena kita tahu khawatir, karena kita bisa cemas. Dan iman itu perlu. Nah, kenapa gara-gara cemas iman dilepas? Kenapa gara-gara takut? Gara-gara takut kita lari dari percaya. Gara-gara kita itu khawatir, maka kita lebih baik tidak beriman kepada Allah yang memelihara. Dari sini kita tahu bahwa damai itu bukan absennya gelisah. Justru hati yang gelisah itulah yang butuh damai. Dan damai diberikan melampaui akal budi. Supaya kita yang bisa merasa gelisah, perasaan gelisah. Namun kita tidak hidup sesuai, seturut, selaras dengan gelisah kita. Damai yang menuntun dan memelihara hati pikiran kita di dalam Kristus Tuhan. Kata Paulus di Filipi. Supaya kita tidak hidup menuruti ketakutan kita. Tapi kita hidup menuruti percaya kita. Maka iman kita akan mengalahkan ketakutan itu. Iman tidak membunuh ketakutan itu. Iman akan mendikte perasaan takut kita. Justru untuk membuktikan ujungnya bahwa Tuhan yang berkuasa, ketakutan kita tidak terjadi. Kalau Anda hari ini berkata, Tuhan, aku susah beriman. Aku sedang putus asa. Ganti bahasanya. Tuhan, aku perlu beriman karena aku putus asa. Izinkan iman masuk. Anjing hitam, anjing putih yang kau beri makan akan jadi lebih kuat dan akan menguasai satunya. Di dalam diri kita ada roh, tapi juga ada tubuh kita yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita hidup oleh roh, kita akan mengalahkan perbuatan daging. Kalau iman yang mendikte, yang berkuasa, maka kita tidak akan hidup menurut peraturan roh, ketakutan lagi. Bapak, Ibu, Saudara, inilah caranya Daud untuk mengikut Tuhan. Dia kuatkan imannya setiap langkah kehidupannya. Dan karena Daud juga bisa takut, makanya hari ini, raja ini, hero pahlawan ini sangat relevan buat kita. Andai kata dia tidak pernah takut, saya tidak akan baca ceritanya. Mazmurnya saya tidak mau dengar. Karena dia tidak mungkin mengerti situasiku. Karena dia sama sekali tidak seperti kita. Justru karena Daud itu manusia biasa, saya tertarik membaca. Kok bisa dia kalahkan Goliat, itu anak kecil umur belasan. Itu orang masih wajahnya, kulitnya itu merah-merah seperti baby. Kok bisa bunuh tentara wahid nomor 1 di bagian Filistin yang terkenal dengan orang-orang raksasanya. Saya mau tahu rahasianya di mana. Saya ketemu Yesus dalam ceritanya. Gak apa-apa, bermegahlah dalam kelemahanmu. Tapi janganlah hidup di dalam kelemahan Anda. Kenakan kekuatan Allah. Iman itu kekuatan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di ayat 6. Bagaimana iman itu berseru. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ketika Daud takut, dia berseru kepada Tuhan. Dan inilah seruan. Tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. In my life Lord, be glorified. Through this all, through it all, you be glorified. Dia tidak berseru, Tuhan muliakan aku. Kalau aku mati nanti bagaimana? Orang bilang apa? Tuhan, aku kelaparan, kasih makan. Seruan iman itu bukan diri sendiri. Seruan iman adalah panggilan kepada Tuhan untuk memuliakan dirinya di atas situasimu. Melalui kondisi kita dan keadaan yang sekarang menghimpit kita, kita memohon pada Tuhan agar hidup kita jadi kesaksian. Kita berkata, Tuhan tinggikan dirimu dalam perkaraku. Dia tidak minta, Daud tidak minta untuk dirinya ditinggikan. Nanti apa kata musuh? Iman itu bukan size atau ukuran.
Iman orang itu gede ya, iman itu kecil ya. Iman itu orientasi. Jikalau iman itu kelihatannya iman, namun orientasinya pada diri sendiri, itu bukan iman, itu iman semu, itu barang palsu, itu KW. Iman itu pusatnya Kristus. Dan apa kata Kristus dalam kehidupanmu? Karena itu iman bukan sembarang pendengaran, iman itu pendengaran akan firman Kristus. Jadi semua kita beriman. Iman itu bukan perasaan pede, percaya diri. Iman itu mengenal apa yang firman katakan tentang Anda dan situasi Anda masa kini. Itu iman. Dan Daud tahu bagaimana beriman. Dia enggak terlalu pusing apakah imanku cukup atau enggak untuk sebuah miracle atau mujizat. Apakah imanku ini size-nya besar, XL, L atau small, biji sesawi. Dia enggak peduli. Dia berkata waktu mengalami sesuatu, dia berbicara begini sama Tuhannya. Tinggikan dirimu. My desire is that you will be glorified through what I am experiencing today. Through my experiences, in my experiences, melalui pengalaman saya di dalam apa yang saya sedang hadapi hari ini. Biarkan engkau dimuliakan. Tapi hati-hati, bukan begini. Tuhan, kalau sampai aku ditolong, Tuhan yang bangga lo ya, itu lain lo ya, itu selfishness, itu tetap self-centered. Kalau Tuhan menolong aku nanti, aku akan melayani Tuhan. Jangan kasih janji-janji palsu, Tuhan tidak perlu bribery atau disuap oleh janji-janjimu. Cukup sebuah kerinduan. Lord, please be glorified in my life. Apapun outcome ujungnya terjadi, please be glorified. Kalau miracle tidak terjadi, itu loh Sadrak, Mesak, Abednego mau dilempar masuk ke dapur perapian yang sangat panas. Mereka berkata, Raja, Baginda, dear King, kami tidak akan tunduk kepada patung Baalmu. Karena kami orang Yahudi yang takut akan Allah. Turun-temurun kami diajarkan untuk menyembah hanya satu Tuhan. Dan Tuhan yang bukan buatan tangan manusia. Allahku sanggup berpusat pada Tuhan bukan? Untuk bisa menyelamatkan kami dari perapian. Tapi jikalau tidak, nah ternyata orientasinya bukan pada outcome atau hasil akhirnya. Tetap pada pribadi Allah yang mereka sembah. Jikalau Allahku tidak mengeluarkan aku dari situ, kami tetap tidak akan tunduk menyembah. Karena hanya satu pribadi Allah yang kami kenal, yaitu Dia yang hidup. Iman itu tipis sekali, kadang-kadang kita beriman untuk outcome atau hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego menunjukkan tanpa syarat mereka percaya. Mereka berkata, jikalau Allahku, jikalau, nggak tentu ya kan. Jikalau Allahku tidak mengeluarkan kami dari api itu yang telah yang dari api hukuman atau dapur perapian, kami tetap tidak menyembah. Karena orientasi iman kami adalah pribadi. Apakah ini kontradiksi dengan yang pertama tadi, Daud berkata jangan musnahkan? Atau Daud berbicara bahwa all will end well, semuanya akan berakhir dengan baik. Enggak sih, itu adalah suatu kesaksian hati, dia nggak bisa pungkiri, tidak bisa dia sangkali. Aku tahu ini akan berakhir baik. Selama Tuhan ada di dalam diriku, aku tidak akan musnah. Lakonnya bukan aku di situ objeknya. Subjeknya tetap Kristus, karena Tuhan di dalam saya. Saya tidak musnah. Jadi yang subjek itu Tuhan di dalamku. Efeknya aku tidak akan dimusnahkan. Ingat ya, iman itu bukan size. Iman itu addressnya, alamatnya. It's Christ and His word. Kristus dan firman-Nya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ayat 7. Ditundukannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Dia cuma punya pikiran yang simple, saudara. Kalau aku dijegal, kalau Tuhan hidup dalamku, berarti mereka menjegal Tuhan, bukan menjegal saya. Mana bisa mereka lakukan itu? Jadi kalau mereka gali lubang, mereka sendiri jatuh di dalamnya, yang penting aku berkenan. Enak ya, hatinya Daud itu loh, enteng sekali. Simple, cuma ada satu warna, putih percaya. Nggak usah macam-macam. Iman itu dalam hati itu less is more. Kadang-kadang kalau kita membuat satu hasil karya seni contohnya, kita terpancing untuk membuat kasih lebih banyak warna. Kadang-kadang ya,
Justru yang indah mahakarya, itu justru yang gak selalu harus campur-campur segala warna. Demikian pula musik kan. Kadang-kadang kalau kita gak hati-hati, kalau kita main musik, ngeband apalagi, lalu habis itu, wah kita keluarkan semua skill kita, semua orang, keyboardnya, gitarnya, drumnya, semuanya mungkin alat tiupnya juga segala sesuatu. Trompetnya, saksofonnya, semua kalau mau main sendiri-sendiri, keluarkan semua ilmu, itu kacau balau tuh orkestranya. Sometimes less is more. Kita gak keluarkan semua ilmu, kadang-kadang sederhana supaya ada yang menonjol, ada waktunya nanti giliran. Apalagi kalau ngiringi ibadah jemaat contohnya. Demikian juga kalau mau ngiringi Tuhan Yesus. Faith kadang-kadang ground rule-nya sederhana, less is more. Less is more. Simple aja di hati. Satu warna putih percaya aja. Udah enak gitu loh, punya hatinya kayak Daud itu nyantai banget. Enteng sekali. Gak perlu terlalu komplikasi banyak ini, itu, ini. Gak usah. Dia cuma berkata, aku udah akan musnah. Semuanya akan berakhir dengan baik. Udah gitu aja. Gali lubang ya sudah, Tuhan suruh ampuni, aku ampuni. Udah gitu loh, mudah. Ampuni, udah gak usah dibuat komplikasi. Kamu nanti jatuh loh kalau kamu gak membalas. Kamu kesempatan loh untuk bisa berbuat sesuatu. Enggak lah, mereka mau jegal aku. Kalau Tuhan di dalam aku, kalau aku berkenan. Mereka jegal siapa? Mereka jegal Tuhan. Jadi gak usah takut dengan lubang yang mereka buat. Mereka jatuh sendiri di dalamnya. Saya lebih baik berkenan aja. Nanti kalau mereka jatuh, mereka butuh pertolongan saya pasti akan kasih pipi kiri. Saya pasti akan angkat mereka dari lubang keterpurukan itu. Siapa tahu saya bisa jadi berkat buat musuh. Stay simple in your faith. Hatiku siap, ayat 8. Ya Allahku, hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. 2 kali dia berkata, hatiku siap, hatiku siap. Ini bukan pengulangan, ini penekanan. My heart is ready, my heart is ready, ready. Hati yang simple itu, siap. Untuk apapun juga yang nanti rumit Tuhan berikan. Ya, hati yang confident dalam Tuhan, yang yakin sama Tuhan, itu siap. Siap untuk segala tantangan di depan. Dan hati yang bersyukur itu luar biasa. Sebab orang yang siap syukur, hatiku siap kan, jadi ada kata siap 2 kali kan. Orang yang siap syukur, tulis ini, siap tempur. Banyak orang itu suka tempur tapi gak bersyukur. Nanti babak belur. Udah gini aja, hatinya sederhana aja. Hatiku siap syukur, aku siap tempur. Loh kok bisa syukur gimana? Lihat ini. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambusan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Itu kalau bukan siap syukur apalagi, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Ayat 12 kembali orientasi iman yang tidak, Daud tidak pernah bergeser, itu paku bumi iman seorang Daud yang berkenan. Tinggikan dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. In my life Lord, be glorified. Be glorified. In my life Lord, be glorified today. Itu aja. Sederhana kan? In my home Lord, be glorified, be glorified. Di rumahku, in my home Lord, dimuliakan namamu. Be glorified today. In my work, Lord, be glorified, be glorified. Di dalam pekerjaan saya, in my work, Lord, be glorified today. In my church, Lord, be glorified, be glorified. In our church, Lord, be glorified today. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak
domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita muliakan Tuhan dan berharap Dia memuliakan dirinya di dalam hidup kita. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Musik main dengan pelan-pelan. Tuhan tunjukkan ada dua hal. Yang pertama, orang-orang yang mengalami sakit penyakit di dalam pencernaannya, semua akan disembuhkan oleh Tuhan. Seperti kolam Bethesda, siapa yang masuk ke dalamnya percaya dengan iman. Kolam itu masih ada namun adalah kuasa. Bukan kolam secara fisik. Tuhan punya kuasa mengalir ke setiap rumah saat ini. Orang-orang dengan gangguan pencernaan, orang-orang yang masalah ini, termasuk mereka yang demam tinggi karenanya. Di dalam nama Yesus, aku tengking sakit penyakit itu, aku ucapkan kesembuhan di dalam darah dan pilur-pilurnya. Orang-orang yang saya melihat ada seperti tulang yang bentuknya seperti S, di tulang punggungnya scoliosis atau apa, something like that. Dan ada scratch-scratchnya di dalam syaraf-syarafnya, seperti ada garukan-garukan, ada goresan yang membuat Anda betul-betul kesakitan. Ada yang bahkan susah untuk berjalan, tapi juga ada yang seorang perempuan yang oke jalannya semua, tapi Anda memang miring tulang di belakangnya itu, dan itu tidak membuat hidup Anda tidak bisa normal. Tuhan sedang menyembuhkan sekarang di dalam nama Yesus. Semua tulang itu lurus. Sebab firman Tuhan hari ini menyembuhkan. Bukan hanya sakit penyakit badan, tapi mereka yang patah semangat, mengeringkan tulang. Tuhan juga sembuhkan jiwa setiap orang yang sekarang sedang gundah gulana dan gelisah. Receive the grace and mercy of Jesus Christ. Receive the power of the Lord in Jesus' name. Dalam nama Yesus terimalah anugerah. Haleluya. Haleluya. Oramakaya shanana matakaya paramatakama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Lutut disembuhkan sama Tuhan. Lutut yang disembuhkan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sekali lagi,
Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, 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 atas semua yang di bumi. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Glory to Jesus. Terima kasih Tuhan yang Kau sembuhkan. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan firman. Hidup kami dibangun di atas dasar iman. Jangan musnahkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Thank you untuk Miktam Daud. Terima kasih untuk hasil-hasil NGD. Terima kasih untuk kasih. Berkati setiap jemaat-Mu, ya Tuhan Yesus, dan setiap family. Tuhan tidak pernah berkekurangan untuk memelihara mereka. Tuhan Yesus, salurkan berkat-Mu tiap hari. Setiap hari, apa yang cukup, apa yang berarti buat setiap family. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari setiap keluarga angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus, pengurapan dari Roh Kudus, menyertai-Mu, mengurapi-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Jesus loves you.